Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kehidupan kita bergantung pada amalan kita, dan amalan yang kita usahakan di kehidupan ini itu tergantung kepada waktu yang kita miliki, tergantung kepada apa yang kita hadapi. Ada kita memiliki waktu luang, memiliki kesehatan, dan kita memiliki kesempatan. Masyaallah muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah. Setiap kita mungkin nanti akan berpikir tatkala hari-hari merasa dia lalu begitu cepat. Hari demi hari berlalu, pekan demi pekan berlalu, tahun demi tahun berlalu. Apa yang dia telah usahakan? Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya berupa petunjuk yang ada. Tatkala telah jelas bahwasanya fitnah di depan mata, Allah Subhanahu wa taala memberikan kejelasan barang siapa yang mengikuti petunjuknya, mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Nabi SAW telah turun membawa petunjuk yang sangat jelas. Dan inilah syariat Islam yang sempurna, yang mana tatkala hamba yang menjalankan, mengikutinya, hambanya tidak akan celaka, tidak akan merasakan kehancuran, kerugian di dunia maupun di akhirat. Maka kapan lagi kita akan mengusahakan hal ini? Kita berpikir agar kita tidak binasa di dunia maupun di akhirat. Kapan lagi? Tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bulan yang mengawali bulan-bulan yang mulia, yakni bulan Muharram. Dinamakan Muharram karena dikatakan oleh para ulama di bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga untuk iblis. Kemudian dikatakan pula di bulan ini adalah bulan yang penuh dengan keagungan, sehingga pembunuhan, kezaliman sangat tercela di dalamnya. Disebut juga Syahrullah Al-Muharram. Yang demikian para ulama mengatakan inilah keutamaan bulan Muharram yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Allah, yang mana Ibnu Rajab, Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah menegaskan hal ini, yang berarti bulan ini adalah bulan yang memiliki keistimewaan, kekhususan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan-bulan yang lain tidak demikian. Disebutkan bulan Allah Subhanahu wa taala karena keagungannya. Maka siapa orang yang beramal di bulan ini? Siapa yang akan menyia-nyiakannya? Tatkala seseorang beramal di bulan ini, pasti Allah Subhanahu wa taala memperhatikannya. Bulan Allah tidak seperti bulan-bulan yang lainnya, yang berarti keistimewaan ini benar-benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Imam Hasan Al-Basri dengan jelas menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menutup bulan dengan bulan yang haram dan mengawali bulan dengan bulan yang haram pula. Maka kalau ada bulan yang mulia setelah Ramadan, itulah bulan Al-Muharram. Karena Allah Subhanahu wa taala mengawali tahun dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Muharram. Itu yang dikemukakan oleh para ulama, sehingga puasa yang dilakukan di bulan Muharram itu begitu istimewa di sisi Allah, lebih utama, yang mana Nabi SAW dengan tegas mengatakan di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram wa afdhalus salah ba'da al-fariḍah salatul lail. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Salat yang paling utama setelah salat wajib, salat fariḍah, yaitu salat malam. Kemudian selanjutnya ada yang khusus, lebih istimewa, yang Nabi SAW terangkan mengenai yang ada di bulan Muharram ini, yaitu hari Asyura. Yang mana kita telah banyak mendengar banyak penjelasan tentang Asyura ini. Yang dimaksud adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala membela kebenaran, yakni menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya. Allah Subhanahu wa taala menghinakan kebatilan, yakni Allah Subhanahu wa taala menelantarkan Firaun dan bala tentaranya. Maka dengan itu kaum muslimin bergembira atas yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan ini, yakni kebenaran Allah Subhanahu wa taala menegakkannya dan kebatilan Allah Subhanahu wa taala memusnahkannya. Maka tatkala itu
orang-orang kafir Yahudi, mereka berpuasa, ya, maka diketahui oleh sebagian kaum muslimin di Madinah bahwasannya orang-orang Yahudi ini berpuasa dengan tujuan mensyukuri yang mana Nabi Musa dan para pengikutnya itu selamat. Maka kata Nabi SAW, nahnu ahaqqu bi Musa. Kita lebih berhak atas Nabi Musa. Yakni kita juga harus berpuasa mensyukuri nikmat Allah tersebut. Maka Nabi SAW dengan jelas mengatakan, aku berharap puasa Asyura ini menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Allahu Akbar. Adapun setelah itu, para ulama berbeda pendapat apakah yang dimaksud adalah berpuasa seluruhnya, yakni sebulan penuh berpuasa di bulan Muharram, atau memperbanyak puasa di bulan Muharram. Ala kulli hal, inilah yang jelas yang nampak dari perkataan para sahabat, kemudian yang dijelaskan juga oleh Ummul Mukminin radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Muharram. Adapun tata cara selanjutnya yang Nabi SAW tegaskan, kalau seandainya Nabi SAW hidup di tahun berikutnya, beliau akan puasa di hari ke-9-nya. Maka dari sini para ulama mengenai beberapa banyak riwayat yang dari praktek para salaf, yang mana puasa ini bisa dikerjakan dengan beberapa tingkatan. Boleh dikerjakan satu hari saja, yakni puasa di 10 Muharram saja, hari Asyura saja. Adapun tingkatan selanjutnya di hari ke-9 ya tadi Nabi SAW jelaskan untuk menyelisihi kaum Yahudi tadi. Ya, hanya berpuasa karena mereka hanya berpuasa di satu hari itu. Jadi bisa berpuasa di hari ke-9, jadi 2 hari berpuasa. Bisa juga tingkatan selanjutnya berpuasa 3 hari, di hari ke-9, 10, dan 11-nya. Dan ini juga yang dibahas oleh para ulama, masuk kepada 3 hari yang dianjurkan seorang muslim berpuasa di setiap bulannya. Masyarul muslimin, sejatinya seorang muslim tidak luput hal-hal seperti ini karena ini syariat kita. Dzalika dinul qayyim, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an ini syariat Islam. Kita jangan sampai luput. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya. Ya, ini kabar gembira untuk kita semua. Bahkan bagaimana para salaf, mereka mengupayakan Asyura ini untuk berpuasa di dalamnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwasannya tidaklah Nabi SAW bersungguh-sungguh untuk berpuasa di hari ini. Bahkan dijelaskan tatkala itu Ibnu Abbas dan sahabat yang lainnya diikuti oleh para salaf yang lainnya seperti generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka berpuasa walaupun mereka sedang safar di hari Asyura ini. Masyarul muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan keistiqomahan, keteguhan di hati kita sehingga kita dapat mudah menerima perkataan yang baik kemudian mengikutinya. Hidayah di dalam hati kita, yakni basirah. Kita bisa melihat kebenaran kemudian mengikutinya. Kemudian kuwatul azimah, kekuatan keinginan untuk mengeksekusinya, melakukannya. Yang ini, 2 hal ini tidak dimiliki oleh orang-orang munafik, yang mana mereka lemah menerima kebenaran padahal Nabi SAW berada di tengah-tengah mereka. Dan mereka dha'ful azimah, lemah untuk merealisasikan, melakukan ketaatan. Sehingga dengan jelas Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mencela mereka, tidaklah mereka salat kecuali mereka bermalas-malasan dan riya. Hanya ingin itu saja, bermalas-malasan, kemudian hanya ingin dilihat. Masyaallah muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah. Maka mungkin itu yang berkaitan dengan bulan Muharram, tidak kurang dan tidak lebih insyaallah pembahasannya secara umum, dan jika didapati di buku-buku para ulama itulah pembahasannya. Adapun pembahasan-pembahasan yang lain mengenai keutamaan seperti bulan Asyura ini, tidaklah harus sholat di dalamnya 100 rakaat misalnya, atau berpuasa, tidak berbuka, dan seterusnya, ibadah-ibadah yang berlebihan, keutamaan-keutamaan yang disebutkan berlebihan, itu semua tidaklah berangkat dari hadis-hadis yang maudhu, yaitu hadis-hadis yang palsu sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama-ulama dalam kitab-kitab, yang di salah satunya mungkin para pemirsa masyarul muslimin bisa membaca, merujuk ke kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Umur kita terbatas, amalan yang kita usahakan juga terbatas. Marilah kita berusaha mengupayakan apa yang harus kita upayakan selagi kesempatan masih berada di depan mata kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.